Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Kali ini aku akan mengajak teman-teman melihat bagaimana caraku membuat pesanan kue hias. Seperti yang sudah aku pernah jelaskan dulu di video sebelum-sebelumnya, selain kegiatanku yang nge-share video resep di YouTube, aku juga menerima pesanan kue. Dan ini salah satu pesanan kue hias yang akan aku kerjakan, serta aku share juga stepnya secara rinci ya, dari mulai membuat base cake-nya hingga jadi kue cantik seperti ini. Bagi teman-teman yang penasaran, yuk kita lihat bagaimana caraku membuat pesanan kue hias ini. Pertama, kita buat base cake-nya dulu. Ini aku siapkan 200 gram room butter dan 200 gram margarin. Lalu akan aku tambahkan 320 gram gula. Kebetulan konsumer yang memesan kue ini ingin kuenya less sugar. Jadi aku menggunakan gula pasir sebanyak 250 gram, lalu aku tambahkan gula stevia sebanyak 1 sendok takar. Dan kedua bahan ini akan aku mixer hingga semuanya mengembang dan berubah menjadi pucat warnanya. Ini bahan-bahannya aku mixer dengan kecepatan sedang ya. Dan ini kira-kira sudah setengah jalan aku mixer. Dan ini mentega serta gula yang ada di pinggirannya aku scrap dulu biar semuanya bisa tercampur rata. Oh ya, untuk base cake kue ini sendiri disebutnya butter cake atau pound cake. Jenis kue seperti ini tuh cocok banget untuk kue hias yang akan di cover atau dihias dengan fondant. Karena dia teksturnya itu padat dan kuat ya, jadi bisa menopang fondant yang cukup berat. Nah, kalau sudah mengembang dan berubah menjadi pucat seperti ini, bisa kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu masukkan sekitar 8 butir telur. Telurnya ini aku masukkan secara bertahap satu-satu seperti ini, agar nanti adonan yang kita hasilkan itu halus dan tidak pecah. Mixernya sendiri ini kecepatan sedang aja. Setelah nanti semua telurnya masuk, nanti akan aku tingkatkan kecepatannya hingga kecepatan paling tinggi. Dan ini sambil menunggu adonannya tercampur rata, bisa kita siapkan bubuk green tea. Kebetulan ini kuenya rasa green tea ya. Dan bubuk green tea-nya ini aku pakai sekitar 1 sendok makan, ditambahkan air panas sebanyak 3-4 sendok makan hingga berbentuk pasta. Tujuannya aku buat seperti ini agar lebih mudah tercampur dalam adonannya nanti. Dan ini kita cek adonannya apa sudah tercampur rata, dan ini sudah bagus ya, adonannya sudah homogen semua. Jadi bisa kita campurkan pasta green tea yang sudah kita buat tadi. BTW ini aku membuat semua pesanannya itu sendirian. Kebetulan untuk beberapa tahun belakangan ini aku menurunkan pesananku yang biasanya hampir tiap hari aku buat pesanan, ini paling ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Jadi aku pikir semuanya bisa aku handle sendiri lah di tengah-tengah kesibukanku sebagai ibu rumah tangga. Dan ini untuk kuenya sendiri aku tambahin lagi pasta green tea agar warnanya cantik. Setelah tercampur rata seperti ini aku tambahkan bahan-bahan keringnya. Aku tambahkan 15 gram susu bubuk, lalu ini ada terigu sebanyak 400 gram, dan terigu ini akan aku masukkan secara bertahap. Terigunya aku masukkan bertahap agar lebih mudah tercampur ke dalam adonannya dan tidak ada adonan yang bergerindil. Nah, di saat memasukkan terigu di sesi yang kedua ini aku tambahkan juga sekitar 3/4 sendok teh baking powder. Aku pakai baking powder yang double acting ya. Aku memilih baking powder yang double acting karena sifatnya lebih stabil dibanding baking powder biasa. Cara kerjanya sendiri adalah si baking powdernya itu hanya akan bekerja ketika ada perubahan suhu. Jadi kita nggak perlu khawatir kue kita bakal bantet walaupun adonannya kita diamkan di suhu ruang. Pastikan juga baking powder kamu berkualitas baik, masih aktif dan tidak expired, agar kuenya dapat mengembang dengan baik ya. Oh ya, bagi teman-teman khususnya ibu rumah tangga atau bahkan ibu pekerja yang ingin memiliki usaha sampingan di rumah seperti punyaku ini, kunci utama biar bisa berjalan barengan dengan kegiatan sehari-hari yang harus kita urus adalah kita harus pintar-pintar membagi waktu. Seperti kali ini ya, ini pesanannya untuk hari Sabtu pagi, jadi dari sekitar Kamis malam atau bahkan Jumat subuh itu aku sudah siap-siap untuk membuat kuenya.
Karena memang membuat kue seperti itu membutuhkan waktu ya, dari mulai membuat base cake-nya hingga menghiasnya. BTW ini adonannya sudah siap dipanggang. Ini akan aku panggang selama 50-60 menit dengan suhu 160-170 derajat Celcius hingga matang. Sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Sembari menunggu kuenya dipanggang dan didinginkan, dan kebetulan ini tuh subuh-subuh, aku pengen ngeteh dulu sebentar. Walaupun banyak kegiatan gini, kita harus tetap memperhatikan diri kita sendiri ya, karena kewarasan ibu itu penting banget di rumah. Dan ini kuenya sudah jadi semua. Kuenya juga sudah lumayan dingin, jadi langsung aja kita keluarkan dari loyangnya. Senangnya aku menggunakan butter cake sebagai base cake kue ini adalah itu mudah banget dikeluarkan dari loyangnya. Tapi kalian juga jangan lupa mengoles loyangnya dengan margarin dan beri baking paper di bawahnya. Dan ini aku mulai menyusun kuenya biar kuenya stabil dan bagus juga. Jadi bagian atas kue itu ada di bawah ya. Dan biar kuenya gak geser-geser, tadi aku kasih buttercream juga di bawahnya. Ini kue pertama itu memang lebih tinggi daripada kue di loyang sebelahnya ya. Karena memang kue hiasku ini akan aku beri filling 2 kali. Jadi aku buat base cake-nya itu sebanyak 3 buah. Tapi untuk menghindari banyaknya penggunaan loyang, jadi nggak banyak banget cucian, aku ini hanya menggunakan 2 loyang untuk 3 lapis kue. Triknya itu aku mengisi loyang satunya itu 2 kali lipat volumenya dari loyang sebelahnya. Dan ini sudah selesai aku susun kuenya. Di tengah-tengahnya sendiri aku beri filling slice strawberry serta buttercream. Dan kalau kue kalian gak rata atau miring, bisa ditrim ya atas kuenya biar nanti kuenya rata. Oh ya, untuk resep buttercreamku sendiri sudah aku share sebelumnya. Buttercream ini hanya menggunakan 3 bahan aja, tapi benar-benar enak banget rasanya. Wangi butter dan manisnya pas. Kalau teman-teman pengen tahu gimana resepnya, aku tulis linknya di deskripsi box ya. Ini aku cover kuenya dengan buttercream tipis-tipis aja, nggak perlu terlalu tebal karena kita akan mengcovernya dengan fondan. Menurut pengalamanku, kalau misalnya kita terlalu tebal mengcover dengan fondan, maka nanti akan banyak gelembung udara atau permukaan fondannya tuh kurang rata. Jadi cukup tipis-tipis seperti ini udah oke banget ya. Dan ini tehnya udah siap diminum, udah gak terlalu panas. Kita ngeteh dulu biar relax, jadi biar tenang ngehias kuenya. BTW, ini aku ngehias kuenya itu agak siangan. Jadi tadi itu ke skip karena anakku yang kecil bangun dan minta nen karena masih ASI. Jadi ini salah satunya dimana aku mengurangi volume aku menerima pesanan karena aku punya anak kecil. Jadi wajarin aja ya nanti kalau misalnya videonya bocor ada anakku yang lagi lewat-lewat. Atau bahkan kadang audionya yang bocor ya, ada suara tangisan atau suara teriakan anak-anak, namanya juga anak kecil ya, jadi wajarin aja. Dan ini aku mempersiapkan semua bahan-bahan untuk menghias kuenya. Kita membutuhkan rolling pinnya itu yang anti lengket ya, yang terbuat dari silikon. Selain itu aku juga menyiapkan maizena, pewarna, dan juga CMC. Ini maizenanya serta CMC-nya aku taburkan dulu di alas kerja, gunakan alas kerja yang anti lengket juga. Bagi teman-teman yang belum tahu, fondan sendiri adalah gula ya, jadi dia itu sangat sensitif terhadap kelembaban udara. Dan untuk mengurangi terjadinya keringat atau lembab si fondannya ini, bisa kita tambahkan maizena serta CMC ketika menguleninya. Dan fondan sendiri itu sifatnya kaku, jadi sebelum kita menghias atau mengcover kuenya, kita harus uleni dulu seperti ini. Ini uleninya sambil bisa kita kasih warna ya. Pewarna yang aku gunakan ini mereknya Hakiki, walaupun pewarnanya pewarna cairan atau pewarna yang terbuat dari air base-nya, tapi nggak masalah ya. Dia tetap bagus kok warnanya. Bisa dilihat, warnanya cantik ya seperti ini. Untuk penggunaan pewarna sendiri cukup 1-2 tetes aja kalau pengen warnanya soft seperti ini ya. Dan ini fondannya selesai aku pipihkan dan bisa aku taruh di atas kue yang sudah aku siapkan tadi. Dan teman-teman yang kerja dengan fondan ini memang benar-benar harus banyak pengalaman ya. Aku juga sendiri sudah bertahun-tahun kerja masih banyak kesalahan. Untuk ketebalan fondannya sendiri ini sekitar 0,3 sampai 0,5 cm ya. Jangan terlalu tipis memipihkan fondannya karena bakal robek. Kalau misalnya terlalu tebal juga nggak enak ya karena susah dibentuk. Ya ini mohon maaf ini geser kameranya karena ada anak kecil nih di bawah ini. Dan lanjut kita juga lakukan yang sama untuk fondan pinknya. Jadi ceritanya kue yang kali ini aku buat itu adalah split cake.
Jadi dalam satu kue ini itu ada 2 tema ya. Untuk kue kali ini requestnya sendiri itu setengah kuenya warnanya ungu dan setengah lagi warnanya pink. Untuk figurinnya sendiri nanti akan ada figurin princess ya, jadi frozen dan juga unicorn. Jadi memang sistem pembuatan kueku ini menyesuaikan request dari customer. Oh ya, untuk figurannya sendiri atau toppernya nanti ada beberapa yang aku buat dari fondant dan ada juga yang aku beli ya. Jadi aku menggunakan boneka seperti itu. Dulu nih sebelum aku punya anak kecil ya, biasanya untuk kue-kue fondant seperti ini hiasannya juga fondant semua. Jadi semuanya bisa dimakan. Cuma karena sekarang aku punya anak kecil jadi agak ribet ya, buat figurin fondant tuh susah dan lama banget. Jadi sebelumnya ini aku sudah info kepada customerku bahwa ada hiasan yang tidak bisa dimakan. Oh ya, ini aku lagi buat tali dari fondant. Jadi gunanya tali ini untuk menutupi sambungan-sambungan fondant yang tadi kita udah buat. Kebetulan tadi kan kita udah lihat ya kalau misalnya fondant ini itu split cake. Tentunya bakal ada sambungan di antara fondant satu dengan fondant yang lainnya. Jadi bisa kita tutupkan dengan hiasan-hiasan seperti ini. Dan sebenarnya hiasannya itu bebas sesuai dengan keinginan kalian aja, tapi kali ini akan aku buat tambang seperti ini. Caranya tinggal dililitkan satu sama lain menggunakan 2 fondant dengan warna yang berbeda. Oh ya, ini papan kuenya juga aku beri fondant ya biar kelihatan rapi. Oh ya, cara merekatkan fondantnya sendiri tuh mudah banget. Tinggal basahkan dengan air matang sisi fondant yang akan ditempel di fondant yang lain. Oh ya, pasti dari tadi teman-teman nanya ya, kok ngerjain makanan yang bisa dimakan langsung ini nggak pakai sarung tangan? Ya memang ngerjain fondant itu susah banget kalau pakai sarung tangan. Jujur aku nggak terbiasa dan sulit banget mengerjakan fondant seperti ini menggunakan sarung tangan karet, apalagi sarung tangan plastik. Alasan utamanya adalah fondant itu mudah banget ya meninggalkan jejak di permukaannya. Jadi sebelum ngerjain kue fondant ini memang aku sudah cuci tanganku hingga bersih ya. Dan ini sudah selesai semua covering fondantnya. Lanjut kita beri hiasan sesuai dengan selera. Untuk hiasan-hiasan kecilnya seperti bintang-bintang dan awannya ini semua terbuat dari fondant jadi bisa dimakan ya. Untuk ngebuat namanya sendiri, ini aku pakai fondant juga dibuat 3D seperti ini. Caranya gampang banget, tinggal pipihkan fondantnya dengan ketebalan yang sesuai dengan kita inginkan. Untuk papan namanya sendiri itu aku menggunakan ketebalan sekitar 1 cm. Untuk namanya sendiri, kita buat ketebalan sekitar 0,3 sampai 0,5 cm, lalu dicetak menggunakan cetakan fondant huruf. Setelah itu kita tempel di papannya dan finishing yang lainnya sesuaikan dengan selera kalian. Dan ini dia kue fondantnya sudah selesai semuanya. Ini fondantnya bisa kita langsung masukkan ke dalam dus. Gunakan dus yang tinggi seperti ini ya, ini banyak banget dijual di online store. Aku sendiri beli di Shopee, jadi teman-teman bisa cek langsung aja di e-commerce kesayangan kalian. Gunakan dus yang benar-benar fit, jadi tidak kebesaran, apalagi kecilannya susah pasti masuknya kuenya. Untuk tinggi dusnya ini sekitar 25-30 cm. Kalau lebar papannya sendiri sekitar 30 cm. Dan ini kuenya sore langsung aku kirim ke pemesan. Mengirim kuenya sendiri harus hati-hati ya. Biasanya aku akan mengirim kue ini dengan Grab Car atau meminta pemesan mengambil kuenya langsung sendiri. Tidak direkomendasikan membawa kue ini dengan motor sendirian apalagi karena resiko terbentur bahkan jatuh ya. Jadi takut kuenya hancur nanti. Dan ini sudah selesai semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak videoku kali ini. Semoga videoku kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua.